Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran kelima, Sangat Panas. Selasa, 26 Juli. Bertahan melalui menyembah. Bacalah Ayub 1 ayat 6 sampai Ayub 2 ayat 10. Apakah yang menyebabkan Ayub menderita? Ada sesuatu yang mencengangkan di sini. Anak-anak Allah datang untuk menghadap Allah dan iblis datang bersama mereka. Allah bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Dan iblis menjawab bahwa dia dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Kemudian Allah mengajukan pertanyaan ini, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Pertanyaan itu sendiri tidaklah luar biasa. Yang luar biasa adalah dia yang bertanya. Bukan iblis yang menunjuk Ayub sebagai subjek untuk diperiksa, tetapi Allah. Mengetahui dengan tepat apa yang akan terjadi selanjutnya, Allah membuat Ayub menjadi perhatian iblis. Di bumi, Ayub sama sekali tidak tahu seberapa panas cawan leburnya nanti. Dan meskipun sangat jelas bahwa iblis bukan Allah yang menyebabkan penderitaan Ayub, juga jelas bahwa Allah lah yang memberikan izin kepada iblis untuk menghancurkan harta benda Ayub, anak-anak, dan kesehatan fisiknya sendiri. Jika Allah memberikan izin kepada Ayub untuk menderita, apa bedanya? Apakah Allah atau iblis yang secara pribadi menyebabkan penderitaan? Bagaimanakah Allah bisa menjadi benar dan suci ketika dia secara aktif membiarkan iblis menyebabkan Ayub menderita? Apakah situasi ini merupakan kasus khusus ataukah ciri khas dari cara Allah masih berurusan dengan kita hari ini? Dalam Ayub 1 ayat 20 dan 21, bagaimanakah Ayub menanggapi pencobaan? Adalah mungkin untuk menanggapi penderitaan seperti itu dengan dua cara. Kita bisa menjadi pahit dan marah, berpaling dari Allah yang kita yakini kejam atau tidak ada, atau kita bisa berpegang teguh pada Allah lebih erat. Ayub menghadapi malapetakannya dengan tinggal di hadirat Allah dan menyembah Dia. Dalam Ayub 1 ayat 20 dan 21, kita melihat tiga aspek penyembahan yang dapat membantu ketika dalam penderitaan. Pertama, Ayub menerima ketidakberdayaannya dan mengakui bahwa dia tidak memiliki klaim atas apapun. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan pergi. Kedua, Ayub mengakui bahwa Allah masih memegang kendali penuh. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan ketiga, Ayub menyimpulkan dengan menegaskan kembali kepercayaannya pada kebenaran Allah. Terpujilah nama Tuhan. Sedang menggumuli pencobaan? Ikut langkah-langkah yang digunakan Ayub. Bagaimanakah hal itu bisa membantu Anda juga? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, firman Tuhan mencatat bahwa Ayub adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan, tetapi dia mengalami kehilangan hampir semua yang dimilikinya. Hanya dalam sekejap saja Ayub kehilangan seluruh anaknya, harta kekayaannya, bahkan kesehatannya. Oleh karena Allah mengizinkan supaya Ayub mengalami ujian di dalam kehidupannya. Tetapi penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Ayub bukan oleh karena Tuhan, tetapi atas perbuatan setan. Dan yang tersisa dari kehidupan Ayub pada waktu itu hanyalah nyawanya dan istri yang meminta untuk mengutuki Allah, sedangkan teman-temannya menjauhi dia. Tetapi apa respon Ayub ketika dia mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, cawan lebur yang begitu hebat ini? Gantinya dia meninggalkan Tuhan atau meragukan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami penderitaan, dia sujud dan menyembah Tuhan. Dan ia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dengan kata lain, ia percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini merupakan iman yang luar biasa. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami tantangan di dalam kehidupan kita, apakah respon kita? Bisa jadi kita menjadi marah dan berpaling dari Allah yang kita yakini, yang tadinya baik ternyata kejam ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan. Dan bahkan ada yang menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Tetapi bisa jadi kita akan berpegang teguh kepada Allah lebih erat, lebih dekat lagi. Kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu yang dipilih Ayub ketika dia mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Ia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Di dalam kehidupan Ayub, ketika dia mengalami cawan lebur yang begitu dahsyat, dia menerima ketidakberdayaannya dan dia mengakui bahwa Allah yang memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan ini, termasuk kehidupannya. Ayub mengakui bahwa Allah masih memegang kendali penuh.
di dalam kehidupan dari Ayub. Dan ia pada akhirnya menyimpulkan, dia menegaskan kembali kepercayaannya yang teguh kepada Tuhan dengan mengatakan terpujilah nama Tuhan di tengah-tengah penderitaan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita diperhadapkan dengan masalah, tantangan kehidupan, penderitaan yang datang silih berganti. Mari kita berpegang teguh kepada Tuhan. Gantinya kita meragukan Tuhan, tetapi Allah mengizinkan terjadi di dalam kehidupan dengan maksud baik, supaya kita terus berada di dalam Tuhan, supaya kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri, tetapi gantinya kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Ketika kami diizinkan mengalami tantangan, penderitaan di dalam kehidupan kami, kami percaya ketika kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan meninggalkan, tetapi Allah akan memberikan kemenangan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.